Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara masalah sepele, seorang siswi SMP di Kota Bekasi dikeroyok temannya lalu disiarkan langsung melalui media sosial. Harga berbagai jenis sembako melambung jelang Hari Raya Kurban. Bahkan harga minyak subsidi minyak kita melebihi harga eceran tertinggi. Ironi Kota Bogor raih 2 penghargaan Adipura berturut-turut. Namun gunungan sampah tidak terurus di salah satu pasar di Jalan Merdeka, Kota Bogor. Kawanan geng motor kembali meresahkan warga Majalengka. Mereka merampas motor dan ponsel milik warga saat hendak tawuran dengan geng motor lain. Polisi meringkus 6 terduga pelaku dengan menyita sejumlah senjata tajam. Bak jagoan, kawanan geng motor ini menguasai jalan sambil mengacungkan senjata tajam di Jalan Raya Gandawesi, Majalengka. Peristiwa terekam jelas oleh kamera amatir warga yang berada di sekitar lokasi pada Senin malam. Ulah kawanan geng motor benar-benar mengancam keselamatan warga. Lantaran kawanan geng motor lawan sudah kabur, mereka melampiaskan kemarahan dengan merampas motor dan ponsel milik 2 orang warga. Polisi bertindak cepat dengan meringkus 6 pelaku setelah mendapat laporan warga. Dan aksi mereka beredar di media sosial. Para pelaku diringkus di indekos di kawasan Abdul Halim. 3 di antara pelaku masih berstatus pelajar SMA. Polisi menemukan sejumlah senjata tajam yang disembunyikan di bawah kasur. Geng motor ini beraksi setelah sepakat dengan geng motor lain untuk bertemu di lokasi untuk tawuran. Namun karena geng motor lawan kabur duluan, mereka kemudian menyerang warga sekitar. Berawal dari laporan polisi korban, di mana korban itu motornya diambil dan juga handphonenya, dan juga kita memantau di sosial media ada pemberitaan terkait dengan geng motor. Lalu kita melakukan proses penyelidikan dan kita ungkap 6 pelaku, di mana 3 pelaku itu dewasa dan sisanya anak di bawah umur. Itu masih pelajar? Masih pelajar SMA. Berdasarkan dari fakta pemeriksaan, mereka itu sudah janjian dengan sekelompok pemuda di Jatiwangi. Polisi masih memburu pelaku lain lantaran dari video yang beredar, kawanan geng motor ini berjumlah puluhan orang. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Ibu Peggy Setiawan menolak tes psikologi yang diminta tim penyidik Polda Jawa Barat. Namun polisi tidak memberikan penjelasan alasan penolakan tersebut. Sementara Peggy Setiawan diperiksa kembali secara mendadak pada Rabu sore. Ibunda Peggy Setiawan bernama Kartini tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Jawa Barat Rabu siang. Sedianya Kartini akan diperiksa kondisi psikologisnya terkait keterlibatan putranya dalam pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, penyidik telah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Kartini, namun tidak hadir tanpa alasan. Untuk ibunya, ibu tersangka PS ini tidak hadir dan menolak untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologi forensik. Mungkin itu teman-teman. Sebelumnya penyidik telah memeriksa kondisi psikologis ayah Peggy. Sementara penyidik kembali memeriksa tersangka Peggy Setiawan Rabu siang. Pemeriksaan dirasa pengacara sangat mendadak karena penyidik hanya menyampaikan undangan melalui pesan singkat WhatsApp. Dapat WA dari Pak Kanit, katanya hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy Setiawan. Ibu juga kaget, ibu juga harus koordinasi langsung dengan tim kuasa hukum baik di Bandung, Cirebon maupun Jakarta, karena hari ini ada pemeriksaan tambahan buat Peggy. Siapa yang bisa mendampingi, mangga kita ketemu di Polda, karena mungkin teman-teman rekan-rekan advokat di Cirebon pun hari ini memang ada jadwal sidang juga, jadi ibu. Sebelumnya Peggy telah menjalani 2 kali tes psikologi oleh tim psikolog forensik Polda Jabar.
Muhammad Rizal dan Maruli Habibi melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon. Tumpukan sampah memenuhi Jalan Pasar Merdeka di Kota Bogor. Selain merusak keindahan kota, tumpukan sampah mengganggu arus lalu lintas dan menebar bau tak sedap sehingga mengganggu kenyamanan warga. Jalan di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor berubah menjadi gunungan sampah. Bahkan sebagian jalan tertutup sampah. Kondisi makin parah karena warga dan pedagang membuang sampah sembarangan. Pemandangan seperti sudah terjadi selama 5 hari terakhir, namun pemerintah Kota Bogor tidak berbuat apa-apa. Selain mengganggu arus lalu lintas, tumpukan sampah ini mengganggu kenyamanan warga, terutama pejalan kaki. Sampah-sampah ini menebar bau tak sedap. Katanya Pak? Nggak tahu. Ini Bapak sekarang gimana nih buang sampah gini? Sama kudu dialur ke tengah. Oh, harus ke tengah jadinya? Ya. Ini kira-kira yang buang sampah ini memang apa namanya warga yang melintas atau dari sampah pasar? Sampah pasar apa? Nggak itu gitu. Banyak lah yang melintas gitu. Ya, tadi udah tadi. Berapa truk? Satu truk. Ya. Pemerintah Kota Bogor berdalih sampah menggunung lantaran tidak ada armada yang mengangkut ke tempat pembuangan akhir. Kalau nggak salah ada armada yang tabrakan ya, armada yang khusus untuk pasar. Karena pasar ini kan pengelolanya khusus, ada kerjasama dengan si pihak pengelola pasar. Jadi nggak bisa sembarangan pakai yang ke pemukiman ya, armada truk pengangkutnya. Sehingga armada truk yang dikhususkan untuk mengangkut di pasar ini ada kecelakaan, kemudian tidak bisa beroperasi gitu ya. Dan kita nggak punya cadangan. Kalaupun misalnya tidak, setelah saya kemarin beberapa hari yang lalu cek, armada kita memang harus banyak yang diperbaiki. Saya kurang paham ya apa yang terjadi sehingga pemeliharaan untuk armada ini menjadi seperti sekarang. Pemandangan gunungan sampah ini bertolak belakang penghargaan yang diterima Kota Bogor karena selama 2 tahun terakhir menyabet penghargaan Adipura. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Bantuan sosial beras menjadi angin segar di kala harga beras sedang mahal-mahalnya. Di Tasikmalaya, bantuan beras diserbu warga. Mereka rela antre demi 10 kg beras untuk bertahan hidup. Harga beras sedang melambung. Kondisi itu membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam, apalagi untuk mereka yang sedang kesulitan. Di tengah mahalnya harga beras, pemerintah memberikan bantuan sosial berupa 10 kg beras setiap bulan. Bantuan sosial membuat warga di Kelurahan Panglayungan Tasikmalaya rela antre hingga ke jalan raya. Bagi mereka beras merupakan bahan pokok yang sangat dibutuhkan sehingga bansos beras cukup membantu warga. Ini pembagian beras. Oh, beras yang berapa kilo? Yang 10. Yang 10 kilo. Ini yang keberapa kali ini? Ini yang ke-6 kali. Yang terakhir. Oh, sekarang kan harga beras lagi mahal nih. Terbantu nggak dengan ini? Ya, terbantu. Memang sekarang sekilo berapa, Bu? Makin 18.000. Untuk mendapatkan bantuan beras, warga wajib membawa kartu identitas. Karena bantuan sosial ini hanya ditujukan bagi mereka yang kurang mampu. Setidaknya pembagian beras gratis bisa membantu warga hingga 1 bulan ke depan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Puluhan mahasiswa di Kota Bogor berunjuk rasa terkait sejumlah kebijakan pemerintah. Salah satunya iuran dana tapera. Dalam unjuk rasa, beberapa mahasiswa berupaya menyusup ke dalam istana presiden, namun digagalkan aparat penegak hukum. Saling dorong antara petugas dan mahasiswa terjadi di Tugu Kujang, Kota Bogor saat puluhan mahasiswa berunjuk rasa. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menentang sejumlah kebijakan pemerintah, diantaranya iuran dana tapera dan RUU penyiaran. Penyiaran, RUU TNI Polri, ada pendidikan gratis, ada juga tapera, ada kebijakan PPN yang naik, dan juga ada konflik-konflik agraria yang dilakukan di Papua, bahkan di Bogor pun ada di Parung Panjang, serta kita mengingatkan kepada elit-elit politik bahwa hentikan kolusi, nepotisme, dan korupsi yang dilakukan secara ugal-ugalan oleh elit-elit politik. Dalam unjuk rasa ini, beberapa mahasiswa mencoba menyusup masuk ke dalam istana presiden. Namun upaya itu berhasil digagalkan aparat penegak hukum. Usai berunjuk rasa selama 3 jam, para demonstran kemudian membubarkan diri. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Ya, tim Muhibah Angklung siap mengguncang 3 benua sekaligus, Eropa, Australia hingga penjuru Amerika. Pada musim panas tahun 2024, tim akan menjalankan misi budaya di 5 negara dari Maroko hingga Saudi Arabia. Sukses mengguncang Eropa dan Australia, tim Muhibah Angklung kembali akan mengguncang 3 benua pada musim panas tahun 2024. Tim akan menjalankan misi ke 5 negara dari Maroko, Portugal, Spanyol, Uni Emirat Arab hingga Saudi Arabia. Tim akan berpartisipasi pada 2 festival besar internasional yang berlangsung di Portugal dan Spanyol. Tim Muhibah Angklung berhasil terpilih untuk berpartisipasi pada kedua festival tersebut mewakili Indonesia. Kita telah diterima di 2 festival internasional di Portugal dan Spanyol. Kemudian juga kita akan melakukan berbagai pertunjukan di Maroko, kemudian Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Dan konser hari ini adalah mensimulasikan semua repertoar lagu-lagu dan tarian yang akan kita tampilkan di festival dan di konser-konser kita di kelima negara tersebut. Menjelang perjalanan ke 3 benua, tim Muhibah Angklung menggelar konser bertajuk Pre-Journey Concert 2024 The World Is Ours. Konser menandai awal perjalanan budaya tim Muhibah Angklung sebelum bertolak ke benua Afrika, Eropa, dan Asia, serta tampil dalam 2 festival internasional bergengsi. Saya tidak ada apa-apanya, yang tim ini jauh lebih hebat, bisa mengkolaborasikan berbagai macam. Dulu kan saya hanya angklung, sekarang angklung dengan tarian, dengan nyanyian, dengan segala macam, kok bisa gitu ya. Saya merasa nggak kebayang kok bisa-bisanya bikin seperti ini yang luar biasa. Dan ini saya rasa bukannya menjelekkan dari angklung ya, tapi justru mempertinggi dari angklung. Mungkin ada beberapa yang bilang, ini jangan sampai gini lah angklung jadi rusak. Kalau saya bilang ini tidak rusak, tapi justru memperindah, mempertinggi nilai angklung. Selain festival, tim Muhibah akan tampil di tempat ikonik yang berbeda di berbagai kota, di antaranya di situs warisan budaya Kasbah Des Audayas, Rabat, Maroko. Tim Muhibah juga direncanakan akan mengadakan konser di Cultural Center Hejemel, sebuah kompleks seni serbaguna terbesar di Jeddah. Tim Muhibah akan menjadi satu-satunya tim angklung yang pernah menyelenggarakan konser di sana. Perjalanan tim Muhibah Angklung butuh dukungan semua pihak, masyarakat, pemerintah, donatur, hingga sponsor. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.